Ya, kita lanjutkan dialog pagi ini, Pak Marwara. Dengan bukti-bukti, kita telaah dulu ini Pak, bukti-buktinya dari kubu Prabowo Hatta, akankah bisa melaju ke sidang esok dengan bukti-bukti yang ada begitu? Cukup kuat begitu Pak? Ya, saya tentu belum bisa melihat secara awal alat bukti, tetapi dari persyaratan yang ada tentu yang menjadi satu dasar yang sangat menentukan adalah apa yang disebutkan C1 itu dari yang diklaimnya 52.000 TPS itu. Betul, dengan 20 juta suara begitu katanya. Tapi harus diingat bahwa dari kualitas penyelenggara pemilu kali ini yang mudah-mudahan tidak keliru saya menilai untuk Pilpres ini jauh lebih baik begitu. Maka dengan transparansi dan apa yang dinamakan kesempatan untuk mengkoreksi pada tingkat bawah begitu, maka kalau mereka benar memiliki 52.000 C1 itu untuk TPS yang ada, saya agak khawatir itu, karena menurut apa yang kita dengar dari KPU tidak ada satu protes, tidak ada satu bantahan pada waktu C1 itu diumumkan, dan ini yang menjadi masalah besar saya kira bagi mereka. Karena sejauh mana dia bisa membuktikan itu kembali, apalagi kalau tidak ada protes, apalagi itu C1 sudah ditandatangani oleh saksi dari pasangan nomor 1, maka dia punya legalitasnya sudah cukup, dan itu menjadi dasar yang bisa diikuti secara berjenjang ke atas. Saya kurang tahu itu, makanya menyebabkan saya khawatir ini ada mungkin informasi yang tidak terlalu mendasar diberikan kepada pasangan calon sehingga sedemikian rupa menggebu-gebu begitu. Mas Dwi, tanggapannya ini bukti apa mungkin yang bisa memperkuat untuk dijadikan senjata besok di persidangan ini, dengan tadi 20 juta yang mereka bawa, satu kontainer data atau dan lainnya, cukupkah? Ya, saya lihat sih begini ya. Kalau 2009 itu kan ada metode kuantitatif ada kualitatif begitu. Dan 2008 ada satu adagium yang sebenarnya keluar di putusan di Jawa Timur ya. Ada gium mengatakan nemo commodum capere potest de injuria sua propria. Jadi tidak boleh karena orang itu melakukan kecurangan dia diuntungkan dengan kecurangan dia lakukan, dan kecurangan yang dilakukan itu merugikan orang lain. Nah, saya rasa ketika kita melihat kemarin juga dari gaya-gayanya begitu dengan signifikansi angka yang begitu. Prabowo juga mengatakan ini kecurangan sistematis, masif dan terstruktur begitu. Dan jadi saya melihat memang akhirnya jatuhnya permainannya nanti itu tidak bermain kepada sekedar kalkulasi angka, ya bukan menjadi katanya bahasa menjadi kalkulator lah begitu ya, mahkamah kalkulator, tapi dia main nanti di kualitatif, main di mana substantif justice itu harus benar-benar membuktikan adanya politisasi birokrasi, terjadi adanya politik uang, bermain-main di retorika substantif. Ini yang saya rasa bakal menjadi data, bakal menjadi bukti yang harus mereka mainkan. Karena signifikansi angka, tadi Pak Maru sudah menjelaskan bahwa kalau mainnya di situ, main bicara tentang kuantitatif, itu berat. Karena sudah ditandatangani kan, saksi sudah mengatakan, oke, saya setuju dengan angka yang terjadi di TPS ini. Saya setuju di tingkat kecamatan, saya setuju di tingkat bahkan sampai nasional. Tetapi penarikan diri itu kan baru terjadi terakhir. Nah, Pak Marwara, ketika dikatakan ini kecurangan sistematis, masif dan terstruktur, sulitkah membuktikan itu, Pak? Ya begini, kalau saya satu dakwaan seperti ini, saya kemarin di Metro mengatakan apa nggak terbalik nih, ini pertanyaan dari ibu-ibu ini kan, karena kalau diingatkan kembali itu yang tahun 2008 itu munculnya tesis apa itu pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu, saya masih ikut di situ. Dan itu rumusnya adalah karena memang mereka yang bisa memiliki akses atau mengendalikan kekuasaan menggunakan kekuasaan itu untuk menggiring voter kepada arah satu tertentu. Nah, kita melihat sekarang yang menjadi tim pemenangan pasangan nomor 1 itu kepala daerahnya sangat dasar, sangat besar, dan mempunyai komitmen yang menggebu-gebu untuk memenangkan Prabowo. Mereka lah justru yang memiliki akses dan power untuk mengendalikan itu,
Oleh karena itu saya agak curiga itu hanya suatu permainan kata-kata yang biasa digunakan. Artinya logika berpikirnya ini sepertinya nggak masuk begitu ya Pak? Nggak masuk kalau saya mengatakan itu. Karena untuk membuktikan itu kan siapa sih yang mengendalikan kekuasaan? Wah justru mereka. Iya. Dengan koalisi yang besar itu, partai penguasa di situ. Oh, di situ partai penguasa yang mendukung dia. Nah, masa kita lemparkan sama pasangan nomor 2. Nah, itu yang menggelikan saya kira bagi saya. Tanggapan Anda, Mas Dwi? Saya melihat begini, TSM ini terstruktur sistematis dan masif ini kan unsur-unsur yang kalau kita lihat dalam putusan pemilu kada itu tidak mesti kumulatif semuanya ada. Ya. Itu bisa alternatif, bisa saja T-nya saja yang terpenuhi dan M-nya saja, tidak mesti semua TSM. Nah, kalau menggambarkan terstruktur ini kan memang benar bahwa ada incumbent lah yang bermain di situ, ya kan, bahwa harus dilakukan oleh si penguasa, si petahana. Kalaupun bukan mereka, yaitu penyelenggara, ini KPU, dan bukan dilakukan oleh individual, bukan komisioner A, B, tetapi kolektif semuanya dilakukan oleh mereka. Kalau kita korelasikan dengan rekapitulasi suara berjenjang eskalasinya ini dari provinsi ke tingkat pusat, dan kemarin KPU juga mengatakan tidak ada dispute, Anda menanggapinya seperti apa, Mas Dwi? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang terstruktur, itu jelas mereka akan sulit sekali untuk menggambarkan unsur ini gitu ya. Tapi ketika bicara tentang sistematis dan masif, mungkin mereka akan main di sana lah, karena bisa mereka bicara sistematis itu kan bicara by design, terencana yang baik. Mereka bisa buat lah nanti kita bakal ini gitu ya. Kalau misal bicara tentang masif ini kan bicara yang jelas jangan sporadis, jangan parsial. Nah dia ya pasti kalau mereka mau mainnya di TSM terstrukturnya udah mati. Terstrukturnya udah kalah. Ini kita masih akan membahas dinamika persidangan besok sesaat lagi setelah jeda. Kami akan kembali pemirsa.